Oke, sekalian merekam. Aku mau siapin ya. Mana ini? Bikin rekaman dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pengen ngecek PR dulu ya. Ini PR-nya Abian. Yang pertama di sini jawabannya yang D. Oke, yang Noha juga D. Oke. Terus Zami juga D. Oke, mantap. Terus yang nomor 2. Nomor 2 di sini jawaban kemarin D. Coba cek nomor 2. Oke. Benar. Nomor 2-nya Noha juga benar. Nomor 2-nya Zami. Oke, D juga ya. Terus soal nomor 3. Nomor 3 kemarin jawabannya yang A. Oke, mantap yang A. Terus Noha yang D. Kenapa yang D? Oh, besarannya di sini itu ya. Noha nggak menyederhanakan ini ya. Ini kan minusnya harus dikeluarkan kan ya. Berarti 2T min plus 10 gitu kan ya. Berarti di sini tanda minus di sini harusnya nggak perlu dibaca karena dia menyatakan laju turunnya, perubahannya itu dia turun. Jadi yang dibaca itu hanyalah besarannya, yaitu 2T plus 10 dan dibandingkan dengan 2T. Kayak gitu ya. Berarti yang pasti 2T plus 10 sama 2T itu lebih besar 2T plus 10 gitu. Terus punyanya Zami yang nomor 3. Oke, mantap nih. Yang A. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4 jawabannya yang B. Kita lihat nomor 4. Oke, mantap. Abian yang B. Noha yang A. Kenapa yang A? Coba kita perhatikan. Ini apa nih? P2T lebih besar. Ini ini Noha pada saat kamu memindahkan ruas ya. Ini kan berarti jadi ini P2T lebih besar dari P1. P1-nya itu yang minus ya. Coba aku cek P1-nya apakah yang minus. Ini berarti 2T plus 10 min 100. Berarti tandanya lebih besar. Oh, jadi kalau misalnya di sini Noha tandanya lebih besar harus dibuat garis bilangan ya. Ini Noha nggak bikin garis bilangan nih. Ini kan harusnya min 10 sama 5 gitu kan ya. Ini plus min plus. Berarti tandanya lebih besar, berarti ke kiri dan ke kanan. Berarti yang namanya T itu kan bulan kan ya. Pada saat kita baca bulan berarti pastinya pilih yang daerah sini, yaitu T lebih besar sama dengan, pakai sama dengan. Oh enggak pakai sama dengan. T lebih besar dari 5. Berarti jawabannya yang B, bukan dari 0 sampai 5 ya. Bukan ya. Noha ya, Noha. Coba kita cek yang jawabannya Zami. Oke, Zami mantap, keren. Kita cek soal yang kita bahas nomor 5. Nomor 5 kemarin jawabannya apa nih? 23. P-nya 23 berarti
P lebih kecil. P lebih kecil berarti jawabannya yang A. Jawabannya di sini yang A. Kita cek jawabannya Abian. Loh. Apakah A? Loh. 23. Ini benar nih, 23 nih Abian nih. Ini 23. P-nya, gitu kan ya? Kurang dari Q. Wah, harus hati-hati nih. Harus hati-hati. Jawabannya yang A. P lebih kecil daripada kuantitas Q-nya. Harus hati-hati ya. Noha, Noha. Noha jawabannya apa nih? Kita cek. Noha oke, yang A. Terus ini Zami benar A. Kita cek lagi yang nomor 6. Nomor 6, oh kemarin tipe ya. Di sini nggak ada angka 8-nya aku. Berarti kalian pasti ini tidak bisa menjawab. Ya, kuantitas P. Oh, kuantitas P sama dengan Q. Oh ya. Bagaimana itu kamu bisa menghitung? Benar nih. Oh, langsung dibuat. Oh, oke. Aslinya nggak bisa ya. Karena di sini kemarin nggak aku tulis angka 8, harusnya di sini ditulis angka 8. Oke, nomor 6 bonus. Ini juga informasi yang diberikan tidak cukup ya, benar-benar. Ini sebenarnya benar nih. Karena kenapa? Angka 8 di sini nggak diketahui. Terus yang Zami yang C. Iya, Zami. Ya, ini bonus lah. Kalau misalnya sampai menjawab P sama dengan Q gitu ya. Oke. Terus kita ke nomor 7. Nomor 7 jawabannya adalah yang A. Kita cek jawabannya Abian. Yes, benar. Jawabannya Noha. Yang nomor 7 apakah A? Oke, mantap. Yang nomor 7 punyanya Zami. Yang A, oke. Keren nih, keren. Terus nomor 8 di sini jawabannya apa nih? Loh, tidak aku tulis. Ini salah. Berarti jawabannya yang A dong. Coba kita cocokkan dengan anak-anak. Oke, yang A mantep, Abian. Noha. Oke, Noha A, Zami. Yes, A. Oke, mantep. Terus yang nomor 9. Nomor 9 di sini benar 1 2 benar. 1 2 benar berarti jawabannya yang D ya. 1 2 benar. Oke, Abian keren. Noha, oke keren. Yang D juga jawabannya. Yang Zami, oke mantep. Ini mantep nih. Cuman aku nggak ngerti ya. Ini apa? Kemampuan kamu pada saat mengerjakan soal ini butuh durasi berapa lama? Kalau jawabannya secara jawaban kalian udah oke nih, secara menjawabnya dan secara penulisan pembahasannya udah oke sih. Ini kemarin kita menjawab yang A, kita cek jawabannya Abian, apakah yang A? Yes, benar nih. Terus jawaban Noha, oke yang A juga. Jawaban Zami, apa nih? Oh yang A juga, oke, sip keren. Selanjutnya kita membahas yang nomor PR 7 gitu ya. PR 7 di sini kita membahas penalaran matematika dulu. Terima kasih. Oke, yang nomor 1. Untuk penalaran matematika pastinya di sini terdapat 4 soal, berarti soal beranak gitu ya. Tuh ada 4 soal. Kemudian nanti setelah selesai kita membahas pengetahuan kuantitatif. Oke, kita baca dulu apa di bagian literasinya di sini. Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan, ini kelihatannya. Merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Oke, ini nggak penting yang paragraf pertama. Kita langsung ke paragraf kedua. Sebuah pengembang perumahan mempunyai lahan seluas 8.000 meter persegi yang akan dijadikan perumahan. Ini bocoran kak? Hah? Enggak. Ya belajar aja, belajar logika. Apapun dipelajarin gitu kan ya. Pokoknya yang berhubungan dengan SNBT.
Sebuah pengembang sebuah pengembang perumahan mempunyai lahan seluas 8.000 meter persegi yang akan dijadikan perumahan. Pada lahan tersebut hanya 60%. Berarti di sini pengembang perumahan dia memiliki lahan seluas 8.000 meter persegi. Tapi di sini hanya 60% yang dialokasikan untuk kapling rumah ya. Ada tulisan dikumpulin 10 April, Kak. OVT aku. Enggak, ini PR-nya siswa aku. Jadi mereka itu langsung ngerjain gini loh, ngumpulin dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya nggak ngumpulin ya udah, aku ngekick gitu, ngekick dari grup. Terus apa lagi nih? 60% dari 8.000 meter persegi yang bakalan dialokasikan untuk menjadi kapling rumah gitu kan ya. Selebihnya digunakan sebagai fasilitas umum. Berikut ini data tipe yang akan dibuat oleh pengembang. Developer gitu kan ya. Tipe rumah di sini ada 2, tipe 27 sama tipe 36. Masing-masing memiliki luas tanah dan masing-masing memiliki harga. Yang satuannya adalah ratusan juta rupiah. Pengembang membatasi jumlah unit rumah yang terbangun sebanyak 74 unit. Berarti developernya atau pengembangnya di sini totalnya dari 60% dari 8.000 60%-nya dari luas lahan yang disediakan, developernya di sini hanya membatasi 74 unit, 74 rumah doang. Misalkan X menyatakan banyaknya rumah tipe 27. Berarti di sini adalah variabel X-nya tipe 36 berarti, dan dia menyatakan banyaknya rumah tipe 36 yang dibangun. Berarti ini variabelnya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, artinya materi ini berhubungan dengan program linear. Program linear di sini dipelajarin di kelas 11. Ada beberapa sekolah yang dipelajarin di kelas 11 atau dia dipelajarin di kelas 10, tapi kebanyakan kelas 11 doang nih untuk program linear. Matematika wajib ya. Selanjutnya, yuk kita cek apa aja pertanyaannya. Wow, nomor 1 ini lumayan nih. Berarti kita harus membuktikan. Kita baca baik-baik di sini. Jika hanya memperhatikan aspek luas lahan yang ada, berarti luas lahan yang ada. Luas lahan yang ada di sini adalah 8.000. Gitu kan ya? Tapi yang dijadikan kapling rumah hanya 60% dari 8.000. Berarti di sini sebelum kita melangkah di nomor 1, alangkah baiknya kita menganalisis data dari bacaannya dulu. Ini paragraf pertama kan nggak penting kan ya, kita mulai dari paragraf yang kedua. Nah, data-data yang penting di sini apa aja nih? Mempunyai lahan seluas 8.000 yang dijadikan perumahan. Pada lahan tersebut hanya 60% yang dialokasikan sebagai untuk kapling rumah gitu kan ya. Berarti di sini untuk pertama adalah aku tulis di sini total lahan adalah 8.000 meter persegi ini ya. Terus yang dialokasikan untuk kapling rumah berarti di sini lahan kapling. Lahan kaplingnya berapa? 60%. 60% dari berapa? Dari total lahannya yaitu 8.000 meter persegi. Berarti 60% dikalikan 8.000 meter persegi. Berarti jadi berapa nih? 48. Coret 2 nolnya berarti 4.800 meter persegi. Selanjutnya apalagi? Tipe 27. Tipe 27 di sini udah aku buat variabel X, tipe 36 variabel Y gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya, dan sini udah diketahui harganya masing-masing ya. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau mencocokkan dengan nomor 1, di mana nomor 1 di sini pertanyaannya atau pernyataannya
Di sini ada 5 pernyataan. Coba kita baca dulu. Rumah tipe 27 berarti rumah yang bervariabelkan X gitu ya. Terbanyak yang dapat dibuat adalah 80 unit. Oke. Terus rumah tipe 36. Oke. Terbanyak dapat dibuat 80 unit. Oke, berarti di sini hanya pertidaksamaan doang nih. Oke. Sekarang gini, sebelum aku menjelaskan ini semua, ini aku sambil bikin video rekaman juga ya. Untuk Noha, Abian, dan Zami ini. Di sini kita, nah ini nih ada batasnya nih di paragraf yang terakhir di kalimat pertama. Pengembang membatasi jumlah unit rumah yang terbangun sebanyak 74 unit. Oke, berarti ini bentuknya merupakan bentuk pertidaksamaan gitu enggak ya? Berarti di sini jumlah unitnya, unit apa aja? Tipe 27 dengan variabel X, tipe 36 dengan variabel Y. Berarti kalau membatasi jumlah unitnya, unit X dan unit Y, di sini totalnya yaitu 74 unit. Berarti di sini aku buat X plus Y, kalau totalnya yang terbangun sebanyak 74 unit, artinya tandanya pasti kurang dari sama dengan 74 unit. Gini kan ya, X plus Y kurang dari sama dengan 74. Berarti ini kalimat mana? Ya kalimat ini, pengembang membatasi jumlah unit rumah yang terbangun sebanyak 74 unit. Berarti nggak bisa lebih kan ya. Tapi di nomor 1 ini, kita hanya fokus jika hanya memperhatikan aspek luas lahan yang ada. Berarti kan nggak ngomongin tentang fungsi kendalanya. Ini kan sama aja batasan kan ya, atau fungsi kendala. Berarti nggak melihat yang pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 74. Artinya, ini biarkanlah menjadi data dari bacaan yang ini. Berarti kita hanya fokus untuk nomor 1, fokus dengan yang ada di tabel ini. Fokus dengan ini. Yuk kita buat pertidaksamaan dari data yang ada di tabel. Harusnya kebalik ya. Ini ya udahlah. Pokoknya kamu paham aja bahwa X plus Y kurang dari sama dengan 74 itu adalah dari kalimat yang ini. Nah, sekarang aku mau buat bentuk pertidaksamaan atau bentuk bentuk nilai apa ya? Iyalah pertidaksamaan dari tabel ini. Berarti aku buat ini kan untuk luas tanah. Luas tanah yang digunakan untuk rumah yang dibangun, jumlah rumah yang dibangun, baik itu tipe 27 sama tipe 36, totalnya adalah 4.800 meter persegi. Karena di sini adalah lahan kapling yang mau dibuat rumah. Tapi total lahannya adalah 8.000. Dari 8.000 hanya 60% doang yang dibuat menjadi rumah gitu kan ya. Berarti dari tipe rumah dan luas tanah ini bisa aku buat bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Berarti 60x ditambah 72y kurang dari sama dengan 4.800. Kayak gini ya. Kemudian ini yang satuannya rupiah, apakah ada pasangannya? Oh, ternyata tidak. Di sini kalau misalnya kamu ngeh gitu ya bahwa PM ini, penalaran matematika ini, dia itu jenis program linier, itu pasti kamu harus melihat satuannya. Oh, yang satuannya meter persegi, itu dipasangkan dengan meter persegi, gitu kan ya. Ini 4.800 kan satuannya meter persegi, berarti harus dipasangkan dengan angka 60 dan 72 ini dong. Sedangkan yang nilainya 200 juta sama 240 juta, ini nggak ada pasangannya. Di bacaannya ini nggak ada. Berarti kita biarkan aja. Nanti mungkin untuk pertanyaan berikut-berikutnya. Karena kita hanya fokus di nomor 1 di sini. Hanya
banyaknya unit atau banyaknya rumah gitu, atau banyaknya kaplingan yang mau dibangun sama developernya. Untuk yang pernyataan yang pertama, yuk kita baca. Rumah tipe X, rumah tipe 27 yaitu tipe X kan ya. Ini, rumah tipe 27 yaitu variabel X. Terbanyak yang dapat dibuat adalah 80 unit. Nah, karena kita melihat bahwa nomor 1 di sini ngomongin apa nih? Ada syaratnya nih. Jika hanya memperhatikan aspek luas lahan yang ada. Berarti kita hanya fokus 4.800 meter persegi aja. Berarti pertidaksamaan yang kita lihat di nomor 1 hanya ini doang. Ini doang nih. Tanpa melihat fungsi kendalanya. Kita nggak pakai ini. Mungkin fungsi kendalanya nanti kita pakai di nomor berikutnya, gitu ya. Berarti ini nggak kepake nih. Yang batasan total unit rumahnya. Karena di sini ada 80 unit. Kan berarti pastinya kan salah kan ya. Tapi di sini dia nggak kebaca nih. Ini 80 unit juga. Kan harus hati-hati gitu kan ya. Kalau misalnya kamu nggak membaca yang bagian ini, bisa jadi 80 unit padahal di sini yang dibangun 74 unit, berarti pasti salah dong. Ini pasti salah dong, kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan ya. Kok nggak hilang? Bentar. Ini 80. Nah, gini loh aku hilangin. Nah, selanjutnya pernyataan yang pertama. Rumah tipe 27 terbanyak yang dapat dibuat adalah berapa? Kalau misalnya kita mengandalkan 4.800 meter persegi luas lahannya, berarti kalau misalnya aku membuat tipe X di sini, aku buat sebanyak mungkin, maka aku harus memisalkan variabel Y-nya atau tipe 36-nya itu 0, sama sekali nggak dibangun. Maka pernyataan yang pertama, pada saat tipe 36 itu tidak dibangun. Berarti Y-nya itu aku misalkan 0. Maka aku ambil nih pertidaksamaan 60X ditambah 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Berarti 60X ditambah 72 dikalikan 0 kurang dari sama dengan 4.800. Ini kan hilang kan ya, berarti tinggal 60X kurang dari sama dengan 4.800. Coret-coret nolnya, maka X-nya kurang dari sama dengan 480 dibagi 6, berarti berapa? 80 ya? Ya, 8 kali 6, 48. Berarti di sini benar nih, bisa kurang dari atau maksimal itu 80 unit yang bisa dibangun untuk tipe 27 dengan seluas lahan 4.800 meter persegi. Berarti centang gitu ya. Sekarang kita cek yang pernyataan yang kedua. Jam segini ada yang nonton, luar biasa. Nggak ngantuk tak kamu? Ini aku sengaja live buat pembahasan doang sih. Ini rumah tipe 36 terbanyak yang dapat dibuat adalah 80 unit. Berarti kalau tipe 36 ini tadi variabel apa? Oh, 36 di sini variabel Y. Berarti kalau misalnya aku buat sebanyak mungkin yang tipe 36 dengan luas lahan yang disediakan untuk kaplingan rumah yaitu 4.800. Enggak Kak, demi ilmu. Wah, Masya Allah. Oke lah, diperhatiin aja ya kalau gitu. Dengan total 4.800 meter persegi yang hanya untuk kaplingan rumah gitu ya. Ini kan luas lahannya kan 8.000. Tapi yang dialokasikan hanya 60% untuk kaplingan rumah sama developernya. Berarti kan kita membacanya bukan 8.000-nya tapi 4.800 gitu kan ya. Nah, berarti di sini gimana nih? Kalau misalnya yang terbanyak itu adalah tipe 36, di mana tipe 36 di sini dimisalkan variabel Y. Berarti kalau misalnya dibuat sebanyak mungkin, maka X-nya yang disama dengankan 0. Maka kita ambil lagi pertidaksamaan yang ini. Berarti di sini 60X ditambah 72Y
kurang dari sama dengan 4.800. Maka X-nya kita buat 0. 60 dikalikan X-nya 0 ditambah 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Maka 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Maka berapa nih? Y kurang dari sama dengan 4.800 dibagi dengan 72. Berarti Y-nya kurang dari, panjang banget. Berarti nanti ini aku hapus ya. Berapa nih? Berapa ya? Ini bisa bagi 12. Bagi 12. Berarti 400 bagi 12 6. Bagi 2 lagi. Berarti 24. Ya, bagi 2 lagi berarti 200 per berapa? 3. Ya enggak sih? Sorry. Ini bagi berapa sih? Bagi 12. Bentar ya, ini udah malam soalnya. Berapa sih? 48 sama 72. Itu KPK-nya berapa? 12 bisa kan ya? 48 bagi 48 dibagi 48 bagi 12 berarti 4. 72 bagi 12 berarti 6. Masih bisa dibagi 2. Berarti benar. 200 per 3. Berarti 200 per 3. Berarti 60-an ya. 6. Sisa 2. 66-an. Berarti Y kurang dari sama dengan 66. Sekian. Artinya rumah tipe 36 terbanyak yang dapat dibuat adalah 80 unit. Apakah benar? Tidak. Di sini dia tidak bisa, dia maksimal di sini hanya 66 unit. Kalau misalnya kita mengandalkan lahan sebesar 4.800, berarti ini salah ya, tidak centang nih. Ini hanya 66 unit, berarti ini bagian ini aku hapus. Sampai mana ya? Sampai sini aja. Berarti Y-nya kurang dari, aku mesti kelupaan, aku kasih space gitu ya. Ya Allah, berarti ini tadi 66, sekian gitu ya. Semoga benar ya hitunganku. Jika dibuat, ini pernyataan yang ketiga, jika dibuat 20 unit rumah tipe 27, ini langsung aku buat gini ya biar nggak banyak angka. Tipe 27 itu variabel X. Tipe 36 itu variabel Y. Berarti ini langsung aku buat 20 unit rumah tipe X. Kemudian banyaknya rumah tipe 36. Ini terkadang itu mengecoh gitu ya. Kalau misalnya soalnya bentuknya kayak gini kok banyak angkanya gitu ya. Tipe 36. Berarti tipe Y itu 52 unit. Oke. Berarti gimana nih? Jika dibuat 20, berarti kita harus memasukkan ke pertidaksamaan yang ini. 60 dikalikan X-nya berapa? 20. Kemudian ditambah 72 dikalikan Y-nya berapa? Y-nya 52. Nanti nilai ruas kiri dan ruas kanan di sini nilainya kurang dari memenuhi apa enggak. Kalau misalnya hasil yang di sebelah kiri di sini lebih kecil dari 4.800 berarti benar. Tapi kalau mungkin sama dengan gitu ya, sini 4.800 kurang dari sama dengan 4.800 berarti ngepas, berarti benar. Tapi kalau nilainya lebih dari 4.800 pada saat kita ngitung yang sebelah kiri, maka dia salah. Yuk kita cek. Maka pernyataan yang ketiga di sini 60, X-nya berapa? X-nya di situ 20. Kemudian ditambah 72 dikalikan Y. 72 dikalikan Y-nya berapa? Y-nya 52. Gitu ya. Kurang dari sama dengan 4.800. Berarti ini 12. 00 ditambah 72 kalikan 52. 72 kalikan 52. Berarti 144, ini 0, nyimpan 1, 36. Berarti 3744. Gitu ya. Benar enggak hitunganku? 3744.
kurang dari sama dengan 4.800. Apakah ini hasilnya kurang dari 4.800? Ini 4, 9, nah 49, 44. Apakah kurang dari 4.800? Tidak, berarti melebihi kan ya, nggak boleh. Artinya rumah tipe X di sini nggak boleh 20 unit dan banyaknya rumah tipe Y di sini nggak boleh 52 unit. Mereka pada saat dipasang di pertidaksamaan ini harus memenuhi luas total luas lahan kaplingan rumah yaitu sebesar 4.800. Di sini kan melebihi kan ya, berarti ini tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti salah gitu kan ya. Ini tadi salah. Ini juga salah. Ini benar. Nah, benar. Ini aku hapus dulu sebelah kanannya. Selanjutnya, waduh, space makan space. Ya udahlah. Jika dibuat 20 unit rumah tipe 36, banyak rumah tipe 27 dapat dibuat 56 unit. Ini caranya berarti sama ya. Tinggal ngecek-ngecek doang. Memenuhi apa enggak gitu kan ya. Berarti ini yuk kita cek. Ini pernyataan keempat. Cara menjawabnya juga sama. Ini tipe X. Ini tipe Y. Wah. Ini tipe X. Berarti X-nya 56. Tipe Y-nya 20. Berarti 60 dikalikan tipe X-nya yaitu 56. Kemudian ditambah 72 dikalikan dengan tipe Y yaitu 20. Kurang dari sama dengan 4.800. 60 kalikan 56 berarti 56 kalikan 6. 6 nyimpen 3. Berarti 33. Berarti di sini 3360. Aku hapus. Terus ditambah 72 kalikan 2 berarti 144 tambah 0. Ini PK atau PM? Yang ini PM. Nah, kalau PM kan satu bacaan itu ada 4 soal. Nomor 2, 3, 4. Nanti pengetahuan kuantitatif. Nanti ya. Besok. Kita habisin dulu. Ini aku bikin rekaman video. Sampai mana? Oh ya, kita nyocokin ini. Berarti 1440 kurang dari sama dengan 4.800. Berarti ini 4. Oh, ini 0. Ini 0. Nyimpen 1. Oke, berarti ini hasilnya 4.800 ya. Kurang dari sama dengan 4.800. Berarti pas dong. Kalau pas, berarti dia benar. Nah, berarti centang. Pernyataan yang kelima, jika banyak rumah tipe 27, tipe X berarti ya, tipe X, 2 kali banyak rumah tipe 36 yaitu tipe Y, banyak rumah tipe 27 dan tipe 36 berturut-turut 5. Oh, oke, berarti ini X-nya ya, ini X, yang ini Y-nya. Bener nggak? Tipe 27 berarti tipe X 2 kali tipe rumah Y. Oke, benar, berarti ini X-nya. Yuk kita cek. Berarti 60 dikalikan berapa ini? X-nya 50, kemudian ditambah 72 dikalikan 25. Kurang dari sama dengan 4.800. Berarti ini 3, benar ya? 6 kali 5 30. 00 ditambah 72 kali 25, 72 kali 25. Berarti 5 kalikan 2, 0. 1. Ini 35, 36. Terus ini 1, 4, 4. Benar ya? 0. Ini 8 ya? 1. Berarti 1.800. Kurang dari sama dengan 4.800. Berarti 4.800. Benar dong? Benar. Ini pas ngepres. Ini benar. Nah, centang. Yuk kita cek jawaban siswa-siswa Abian dan ini padahal Abian
PM, PM Kak Ica, PM Kak, iya, PM, benar-benar. Ini baru nomor 1. Kita cek ya jawaban mereka. Yang nomor 1, ini kan benar, salah, salah, benar, benar. Coba, ini Abian. Loh, Abian nomor 2, bingung ya kamu ya? Apa ini Abian? Kamu tidak menjawab. Apa ini maksudnya? Oh, tidak dicentang. Kalau tidak dicentang, oh, oke. Oh, paham. Benar, salah, salah, benar, benar. Ya, terus Noha. Kita cek jawabannya Noha. Nah, ini Noha. Kenapa Noha? Kok salah Noha? Ada apa Noha? Yang ini Noha. Why? Loh, aku kok bingung Noha sama tulisan kamu Noha. Apa ini Noha bacanya? Ini benar ya Noha? Ini benar. Silakan nanti lihat video rekamannya. Terus yang Zami. Zam, gimana Zam? Benar, salah, benar, salah. Nah, ini harusnya benar. Ada apa ini Zami? Coba Zami, dicek lagi Zami. Yang ini Zami. Loh, ini benar loh. Ini kamu jumlahin loh. Berarti kan 4.800 Zami. Tidak sama dengan 3.000. Lah kenapa? Oh, kamu ngantuk ini kayaknya. Nah, ini loh. Ngantuk kamu Zami. Oke, lanjutlah. Yang nomor 2. Ini aku hapus dulu. Ini namanya materi apa ya Kak? Ini namanya adalah program linier. Jadi yang namanya PM itu satu bacaan itu tergantung pertanyaan ya. Kalau di nomor 1 ini berhubungan dengan program linier. Tapi yang di nomor 2 di sini dihubungkan dengan matriks. Kan gitu kan ya, penyusunannya seperti apa gitu. Oke. Selanjutnya adalah pertidaksamaan yang sesuai dengan kondisi di atas dapat dinyatakan sebagai, kok di sini angkanya kecil-kecil? Emang dari mana? Tadi aku cek dulu. Pertidaksamaannya itu kan X plus Y kurang dari sama dengan 74. Ada nggak yang X plus Y? Oh ini ada 74. Tapi di sini ada 400, 700, 2000. Berarti dari pertidaksamaan yang ini dong. Nah ini ya. Berarti ini harus disederhanakan. Kelipatannya 60, 72, dan 4.800 itu berapa? 6. Bisa. Masih 10. Ini 12. Berarti masih dibagi. Bisa dibagi. Berarti dibagi 12. Kalau dibagi 12, yuk kita cek dulu ya. Ketika ini dibagi 12. 60 dibagi 12 berarti 5X. Ditambah 72 dibagi 12 berarti 6Y. Kurang dari sama dengan 4.800 dibagi 12 berarti 400 ya. Benar nggak ini? Kalau misalnya ada yang salah, kesalahan ngitung, protes aja ya. Soalnya udah malam ini. Hampir jam 12 ya Allah, bikin video hampir jam 12 ya, beginilah. Nasyib disyukurin, syukur gitu ya. Nah, berarti di sini pertidaksamaannya ada 2, ini sama ini. Aku tulis ya di nomor 2-nya. Di sini yang pertama, 74-nya kan ada di bawah ya, berarti 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400 dulu yang aku tulis. 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400. Oh, yang 400 cuman ini doang, berarti jawabannya yang A dong. Oke, berarti misal ini memang jawabannya yang A. Tapi gimana cara menyusunnya? Kok bisa yang awalnya seperti ini bisa menjadi matriks? Kan gitu kan ya pertanyaannya. Nah, berarti pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 74. Yuk kita tulis. X plus Y kurang dari sama dengan 74. Bagaimana nih kalau misalnya kita mau membuat bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk matriks? Berarti kita pisahkan dulu karena di sini dia sama-sama bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, berarti udah aman, nggak ada yang diubah. Maka kita buat nih bentuk matriksnya. Ini sama sekali nggak aku ubah, berarti di sini 5X
plus 6Y, yang bawah X plus Y, tutup kurung, tandanya sama-sama kurang dari, apa nih, simpen dulu, kurang dari sama dengan, ini ruas kanannya itu 400 dan 74. Nah, kalau misalnya kita mengingat-ingat lagi yang namanya matriks itu kan perkaliannya baris kalikan kolom gitu kan ya. Maka 5x plus 6y dan x plus y kalau misalnya aku buat matriksnya berarti di sini kan pasti x, y gitu kan ya. Kurang dari sama dengan ini 400 dan 74. Bagaimana nih menulis ini? Kalau misalnya variabel x konstantanya koefisiennya di sini 5, berarti ini aku tulis 5 karena yang namanya matriks itu kan baris kalikan kolom. Berarti 5 dikalikan x ditambah berapa nih? 6. Berarti di sini 6. Coba ini baris kalikan kolom. Berarti 5x ditambah 6y, kan gitu kan ya? Selanjutnya yang bagian bawah, X plus Y, koefisiennya berapa? X-nya di sini koefisiennya 1, Y-nya koefisiennya berapa? Di sini juga 1. Berarti di sini 1 sama 1 dong. Karena baris dikalikan kolom, yaitu 1 kalikan X ditambah 1 kalikan Y. Cocok dong. Berarti jawabannya yang A. Begitu cara menyusunnya. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, kita cek. Abian jawabannya. Mantep, yang A. Noha jawabannya. Oke, keren, yang A, sip. Terus Zami yang A. Wah. Cuman ini ya, aku nggak tahu Abian, Zami sama Noha ini setiap mengerjakan tiap nomornya membutuhkan waktu berapa lama, kan gitu kan ya. Karena yang namanya PM itu setidaknya 1 menit 15 detik. Ya, lupa. Wah, jangan lupa. Kalau lupa berarti ya kelas berapa? Kalau misalnya masih belum kelas 12, berarti aman nih. Ya. Bisa belajar lagi. Berarti kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita melihat kita belajar seperti ini ya, dibahas gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita tentornya nih, aku nih ngomong nomor 1 ini membahas tentang program linear loh. Kira-kira kamu ingat nggak program linear? Oh lupa, berarti kamu tinggal nyatet. Aku lupa materi program linear, berarti aku harus membuka materi atau buku kelas 11. Tinggal dipelajarin aja, itu PR kamu untuk persiapan tes. Entah itu SNBT atau mandiri atau kedinasan, kan biasanya ada. Dan aku kan ngajarin anak UI. Materi ini itu muncul juga di di jurusan ekonomi. Dia ngomongin untung rugi kan ya. Ini muncul nih kayak gini. Yang nomor 2, oke, aman. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 di sini gimana nih? Jika seluruh rumah kaplingan itu tadi ya, laku terjual, maka total harga jual terbanyak yang dapat diperoleh pengembang, developernya, ini berapa gitu. Berarti kan ini berhubungan dengan program linear lagi. Kalau misalnya kita mau menggunakan cara pelannya gitu ya, sebenarnya pakai cara pelan, pakai cara cepet itu sama aja sih durasinya itu, karena kan tahun-tahun sebelumnya ada tuh, tahun kemarin itu anak kedokteran yang aku bimbing itu dia pakai cara lamban, dan pakai cara lamban pun itu terbukti dia bisa menjawab soal satu nomor itu maksimal 1 menit, nggak masalah. Misal nih kamu nggak usah terkecoh sama yang namanya perhitungan cepat. Percaya aja sama diri sendiri, yang penting kamu ngitungnya cepet, rumus cepat. Nggak usah terkecoh sama rumus-rumus cepat, yang penting kamu bisa ngerti ini arahnya itu kemana soalnya, ya udah tinggal hitung aja. Pakai rumus yang nggak cepet nggak masalah. Ini sebenarnya kan ada rumus cepatnya, tapi nggak perlu. Kan kalau misalnya cepet itu kan relatif lah ya, bisa lah ini meskipun pakai cara lamban itu 1 menit bisa lah. Yang penting gambar,
Ya, cara lambannya ini kan harus gambarnya cepet gitu aja lah. Terus habis itu tentukan titik potongnya, terus habis itu tinggal ngitung. Udah. Nah, di sini tahap pertama kita harus menggambar dulu mana aja titik-titik potongnya. Kalau misalnya kita mau menggambar, kita lihat nih bentuk pertidaksamaannya itu seperti apa. Oh, berarti pertidaksamaan yang diketahui itu adalah yang ini doang. Karena data, analisis datanya tadi ya, analisis data kayak kuliah aja, sorry, nggak boleh pakai bahasa kuliahan. Jadi gini, data yang kita peroleh di bacaan ini, pertidaksamaannya hanya ini doang, ini nih. Data yang kita peroleh adalah total lahan, kemudian lahan kaplingan rumah, kemudian pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Udah selesai, ini doang. Berarti ini aku tulis lagi ya, bentuk sederhananya sama yang ini. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 74 dan 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400. Ya aku tulis yuk. Aku nyontek yang ini ya. Berarti ini pertidaksamaannya adalah 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400 dan X plus Y kurang dari sama dengan 74. Berarti dari sini aku gambar dulu. Ini X, ini Y. Yuk kita tentukan titik potongnya. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 74, ini kita main tutup-tutup aja kan ya untuk mencari titik potongnya. Berarti kalau misalnya aku menutup variabel Y-nya, maka nilai X-nya adalah 74. Berarti X-nya adalah 74. Anggaplah di sini 74. Kemudian pada saat X-nya yang aku tutup, maka Y-nya adalah 74. Ya sudah, bikinlah di sini Y-nya 74. Kemudian untuk mencari titik potong, atau ini aku garis dulu ya. Berarti ini X plus Y kurang dari sama dengan 74, ini adalah garis yang ini. Nah, selanjutnya aku ganti warna. Yang 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400. Berarti untuk mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya, ketika Y-nya sama dengan 0, berarti 6Y aku tutup dong, berarti 5X kurang dari sama dengan 400. Kalau 5X kurang dari sama dengan 400, maka X-nya kurang dari sama dengan 400 dibagi 5, gitu kan ya. Berarti 400 bagi 5 berapa? 80. Nah, ini aku ilangin dulu. Oke. Berarti di sini dia memotong di sumbu X 80. Nah, anggaplah di sini 80. Kemudian Y-nya. Y-nya berapa? Memotong di angka berapa? Ini aku tutup nih. Cari titik potong di variabel Y-nya, di sumbu Y-nya. Berarti 6Y kurang dari sama dengan 400. Berarti 400 dibagi 6. 400 bagi 6 berarti 200 per 3. 200 per 3, 66 kok, oh sama kayak tadi 66, sekian, berarti 200 per 3, berarti kalau 66, sekian berarti di bawahnya 74 ya, berarti ada di sini. Ini 200 per 3. Langsung aku gabungin garisnya. Nah, dan mereka memiliki titik potong yang ada di sini. Tapi biasanya di program linear itu kan kita harus tahu kan daerah himpunan yang digunakan itu yang mana. Itu adalah daerah penentuan hasil maksimum dan minimumnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tandanya ini kurang dari semua, maka daerah himpunannya itu pasti ada di daerah yang mendekati 0. Masih ingat gak sih kalau misalnya yang daerah-daerah arsiran? Kalau lupa, ya berarti enak dong, lupa dari sekarang kan masih belum SNBT kan ya. Nah, berarti ini adalah daerah himpunannya. Daerah himpunannya di sini titik potongnya mana aja? Bagian yang ini ada 1, kemudian yang ungu ini 2, kemudian yang 3 ini. Ya. Tinggal kita pasanglah. Kalau misalnya ngomongin tentang total apa nih? Maka total harga jual terbanyak gitu ya. Total harga jual terbanyak. Berarti di sini satuannya itu apa? Miliar rupiah kan ya? Berarti kita lihat nih, yang satuannya miliaran, yang satuannya rupiah,
Itu yang mana? Oh, yang ini, harga ini. Yaitu 200X ditambah 240Y. Kan gitu kan ya? X dari mana? X dari tipe 27. Y-nya dari mana? Tipe 36. Berarti aku susun nih. Susun dulu. Ini biar rapi. 200X ditambah 240Y. Maka ini aku buat tabelnya. Ini 200X ditambah 240Y. Dalam satuan apa? Ini satuannya adalah ratus juta rupiah. Ratus juta rupiah. Ratus juta rupiah. Nah, kemudian di sini adalah titik potongnya X, Y. Titik potongnya yang memenuhi daerah himpunan di sini adalah ada 3 titik. Yang pertama, memotong di sumbu Y. Kalau memotong di sumbu Y, di sini berarti 0, X-nya berarti 0 ya, 200 per 3. Berarti X-nya pasanglah angka 0, berarti 200 dikalikan 0 ditambah 240 dikalikan Y-nya berapa? 200 per 3. 240 dibagi 3 berarti 80. 80 dikalikan 200 berarti 1600. Benar enggak? Iya benar, 1600. Kok gini? Oh, 16.000, sorry. 1, 2, 3. Kemudian titik potong yang di sini, ini nih yang paling mudah. 74,0 yang di sumbu X ya. Dia memotong di sumbu X, angka 74-nya. Berarti koordinatnya adalah 74,0. Berarti 200 dikalikan 74, kemudian ditambah 240 dikalikan Y. Y-nya berapa? Y-nya 0. Berarti sama dengan 74 kalikan 2. Berarti 14.800. Gini ya. Berarti masih gede ini ya. Karena kita di sini ngomongin harga jual terbanyak. Sekarang kita menentukan titik potong yang ada di sini. Berarti dari 2 pertidaksamaan garis ini kan ya. Berarti antara persamaan ini yang atas sama yang bawah boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Eliminasi, substitusi kamu pelajarin di SMP kan ya, materi SMP. Entahlah kelas berapa ya, lupa aku. Berarti di sini kalau aku lebih baik pakai yang namanya substitusi. Kalau eliminasi boleh sih. Berarti kalau eliminasi di sini yang persamaan yang kedua, ini aku kalikan 5. Tapi kalau misalnya dikalikan 5 nanti PR kita panjang. Berarti 74 kalikan 5. Megah ya. Berarti aku buat gini aja. Yang bagian ini aku buat menjadi Y sama dengan Y kurang dari sama dengan 74. X-nya aku pindah ke kanan. Berarti min X. Maka Y sebesar 74 min X di sini, aku pindahlah ke sini. Ini yang disebut dengan substitusi. Maka yang bagian ini untuk menentukan titik potong ini ya, X-nya berapa, ini X-nya dia memotong di angka berapa, Y-nya dia memotong di angka berapa nih di sini. Berarti di sini 5X ditambah 6, Y-nya berarti aku ganti 74 min X kurang dari sama dengan 400. Kan gini. Berarti 74 kalikan 6, 74 kalikan 6, 42. 44. Bener ya? 42. Iya, 44. Hapus ya, 444. Berarti di sini 5X ditambah 444 min 6X kurang dari sama dengan 400. Berarti ini 5X dikurangin 6X berarti min X. Yang ini 444 444 pindah ke ruas kanan. Berarti di sini dia kurang dari sama dengan berapa? 400 dikurangin 444 berarti min 44. Coret kiri kanannya minusnya. Berarti X-nya ini harus lebih besar sama dengan 44. Berarti total unitnya
Untuk tipe X itu adalah 44. Berarti di sini 44, Y-nya berapa? Y-nya tinggal kita masukkan sini. 74 dikurangi 44, berarti ada 30. Maka Y-nya di sini sama dengan 30. Kita masukkan ke sini berarti 44,30. Maka di sini tinggal kita pasang nih, 200 dikalikan 44 ditambah 240 dikalikan 30. Berarti ini 88. 8800 ditambah 24 kalikan 3. 12, 6, 7, 72. 7200. Benar ya? 7200. Ini aku hapus dulu. 7200. Berarti hasilnya berapa nih? 0, 15, 1. Berarti 16.000. Oh, oke. Berarti di sini ratus juta gitu kan ya? Juta, ini juga ratus juta. Berarti hasilnya adalah 16 miliar rupiah. Ini kan, jika seluruh rumah laku terjual, maka total harga jual terbanyak. Kan nggak mungkin kita pakai 14,8 miliar. Tuh di sini juga nggak ada. Yang ada di sini hanya 16.100 juta. Berarti ratus juta. Berarti sini miliar ya. Oke, yuk kita lanjutin. Satu soal lagi, habis itu bobox. Nah, yang nomor 4. Pengembang ingin memaksimalkan penggunaan lahan kapling yang tersedia tanpa melampaui batas total 74 unit. Nah, ini berarti kendalanya, fungsi kendalanya atau batasannya di sini ini baru nih kepake gitu kan ya. Untuk menentukan berapa banyak unitnya. Di sini jawabannya sisa lahan. Oke, berarti nanti tinggal kita selisihkan aja. Jika pengembang atau developernya di sini memutuskan unit membangun rumah tipe 36, yaitu tipe Y ya, sebanyak mungkin agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi per unitnya, maka pernyataan paling tepat mengenai sisa lahan kapling yang tidak terpakai berarti dari total 4.800 meter persegi, yaitu 60%-nya dari luas lahan yang dimiliki oleh developernya, itu dibangun kapling rumah hanya tipe Y, yaitu tipe 36. Benar kan ya? Tipe 36 adalah tipe Y. Nah, benar ya, tipe 36 itu adalah tipe Y. Ya sudah, yuk langsunglah kita eksekusi. Bagaimana cara mengeksekusinya? Berarti di sini biar nanti Abian, Noha sama Zami ini waktu aku bagiin pembahasannya, ini aku tulis gini aja biar nggak lupa ya. Apa ya? Ini kan clue-nya itu membangun rumah tipe 36, yaitu ini tipe Y gitu kan ya. Sebanyak mungkin. Kemudian maksimal, oke, sekarang kita cari karena di sini jika pengembang memutuskan unit membangun rumah tipe 36 sebanyak mungkin, berarti maksimal unit kalau misalnya kita mau membangun seluruhnya itu adalah tipe Y, berarti kita buat nilai X-nya itu sama dengan 0. Pertidaksamaannya itu apa tadi? Pertidaksamaannya apa nih? Untuk tipe, ini 60X ditambah 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Apa nih? Bentar, TikToknya. Tarik potongan puzzle. Oke, aku tarik dulu TikTok. Nah, oke, selesai. Berarti di sini, boleh nggak aku pakai 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 4? Boleh, nggak masalah. Berarti mau pakai yang mana? Kiri atau kanan? Kanan aja ya, yang lebih sederhana ya. Kalau yang mau kiri juga nggak masalah, sama aja. Aku tulis di sini 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400. 5X berarti di sini
5X plus 6Y kurang dari sama dengan berapa? Oh, gini aja. Biar nanti ini Abian, Noha, sama Zami nggak bingung. Aku buat di sini yang bentuk aslinya aja ya. 60X plus 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Karena di sini ngomongin sisa lahan. Sisa lahan dari 4.800-nya. Ya nanti tiba-tiba, loh kok nongol ini kayak gitu kan nggak enak. 60X ditambah 72Y. 60X ditambah 72Y kurang dari sama dengan 4.800. Berarti kita misalkanlah X-nya 0. Loh kenapa kok dimisalkan 0? Karena total lahan, lahan couplingnya di sini hanya dibangun tipe 36, di mana tipe 36 ini adalah variabel Y, dan di sini ngomong sebanyak mungkin. Kalau sebanyak mungkin itu berarti kita buat maksimal kan Y-nya. Kalau kita buat Y-nya itu variabel Y-nya itu maksimal, maka X-nya itu harus dimisalkan 0. Berarti 60 dikalikan 0 ditambah 72, Y kurang dari sama dengan 4.800. Maka Y kurang dari sama dengan 4.800 dibagi 72. Maka Y kurang dari sama dengan, berarti berapa? Ini tadi sederhananya itu kan, ini kan 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 400. Berarti kalau 5X nya nggak aku baca, maka 6Y kurang dari sama dengan 400. Berarti Y-nya, loh kok ada Shopee, maka Y-nya itu 400 dibagi 6. 400 bagi 6 berapa? 400 dibagi 6, maka Y-nya 200 per 3, gitu kan ya. Maka total unit yang dibangun, kalau misalnya dari total couplingannya itu yang dibangun hanya 4.800 lahannya ya, 4.800 meter persegi, maka bangunan tipe 36 yang tersedia hanya 66, sekian unit. Berarti anggaplah 66 unit, gitu kan ya. Nah, sekarang yang diinginkan di sini adalah sisa lahan coupling. Gini, kalau meskipun di sini 66, sekian, kita harus membuat bentuk nilainya. Yang namanya rumah itu kan nggak mungkin kamu beli rumah berapa banyak, 1,5 kan nggak mungkin kan ya, harus angka genap gitu kan ya. Kamu membeli rumah 10,2 per 3, 2 per 3 bagian kan nggak mungkin kan ya. Berarti di sini kita buat rumah untuk tipe 36 itu kita bulatkan ke bawah, yaitu 66 unit. Jangan sampai jadi 60, misal di sini 60 berapa sih pastinya? 200 dibagi 3, berarti ini 6. Kemudian ini 18. Ini sisa 2, ini 20 lagi berarti 6. Kemudian, nah ini sisa 20 lagi berarti ini 6 gitu ya. 6 berarti kan kemungkinan kalau misalnya dalam matematika logikanya 66,666 sekian itu kan jadi 67. Kan nggak mungkin dibulatkan ke atas. Kalau rumah ya nggak mungkin, logikanya nggak mungkin dibulatkan ke atas. Kita buat pembulatannya ke bawah aja, yang real aja. Oh ada 66 unit, ya udah itu aja. Jangan sampai sisa rumahnya yang 0,67 sekian itu, masa berapa bagian? Ini rumah jadinya hanya 0,67 bagian, kan nggak mungkin kan ya. Kita bulatkan ke bawah aja. Kita main logika aja deh. Nah sekarang tinggal kita cek nih sisa lahan couplingnya. Kalau lahan di sini ya, lahan yang terpakai ini adalah untuk tipe 36, maka di sini aku buat 66 unit dikalikan berapa? Dikalikan berapa meter persegi? Coba kita cek. Berapa meter persegi nih untuk yang tipe Y? Oh, satu coupling rumah itu 72 meter persegi. Berarti di sini 66 unit dikalikan dengan 72 meter persegi. Gitu kan ya? Berarti berapa nih?
72 kalikan 66, 12. Ini 42, 43, 4, 3, 2. Berarti 2, 5, 7, 4. 47, 52. 47, 52. Sedangkan lahan untuk kaplingan rumah yang disediakan oleh developernya, kaplingan rumah ya, bukan luas lahan total yaitu 8.000, bukan. Di sini ngomongin hanya apa? Kapling, lahan kapling. Berarti hanya yang disediakan untuk dibangun rumah aja dari 8.000 tadi, yaitu 60%-nya. 60%-nya dari 8.000 itu kan 4.800. Berarti tinggal kita selisihnya kita selisihkan. Maka sisa lahan dari 4.800 pada saat dibangun tipe 36 yang satuan rumahnya aku ngomongku bener gak sih? Ini udah malam nih. Jam 12 lagi. Allahu Akbar. Satuan rumahnya itu luasannya yaitu 72 meter persegi ya. Berarti di sini 4.800 dikurangin 4.752. Ini berapa nih? 4.800 dikurangin 4.752. Ini 8, 9 kurangin 5. Berarti berapa? 9 kurangin 5, 4. Berarti 48. Berarti di sini sisa lahan hanya 48 meter persegi. Toh juga 48 di sini apakah cukup untuk tipe yang 27? Kita cek nih, tipe 27. Dan ternyata tipe 27 di sini membutuhkan 60 meter persegi. Gimana nih kalau misalnya di sini luas tanah untuk tipe 27 tiba-tiba gitu ya, 48 meter persegi. Berarti di sini tidak ada sisa lahan tidak ada sisa lahan. Jawabannya gitu. Tapi karena untuk tipe 27 dia membutuhkan 60 meter persegi untuk satu rumah, maka kan nggak cukup kan dari sisa 48 meter persegi. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Coba kita cek. Apakah jawabannya C? Mereka-mereka ini. Hayo. Abian, kenapa Abian? Sisa 48 tidak bisa dipakai. Iya benar, terdapat sisa lahan ini Abian. Ini Abian. Why Abian? Kamu ngantuk ya? Atau kamu banyak pikiran? Ya benar, ini Noha. Oke, mantap Noha. Terus yang Zami. Mana Zami? Sisa lahan A 0. Kenapa? Coba aku cek ya. Luas terpakai 44 kalikan 60. Oh, ini kamu pakai yang itu. Sedangkan ini kalau luas yang terpakai, ini kamu pakai angka 44 sama 30 di sini. Ini kamu tidak membaca, Zami ini enggak membaca soal yang dimaksud dengan tepat nih. Ini di sini ada kata-kata pengembang memutuskan membangun rumah tipe 36 sebanyak mungkin. Kalau sebanyak mungkin berarti tipe 27 itu enggak ada Zami. Jadi seperti itu. Oke, besok malam kita lanjut. Malam, besok hari apa? Sabtu. Yalah malam aja lah. Kita besok lanjut nomor 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 dan 10. Pokoknya setiap hari seperti itu. PM, PK ya, pokoknya kayak gitulah. Sampai kalian mendekati SNBT. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.